البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Qala Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah wa yurwa anil Imami Ahmad rahimahullah. Disebutkan dalam catatan kaki ini, disuruh tengok Al-Masail war Rasail Al-Marwiyah anil Imami Ahmad fil Aqidah. Baik. Anna man sabba syaikhain Abu Bakrin wa Umar kafar. Barang siapa mencaci dua syaikh, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka dia kafir. Wa ruwiya anil Imami Ahmad aidan annahu yukafiru man kafara syaikhain au sabbahuma. Dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengkafirkan orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar atau mencaci keduanya. Wa hadza takfir yashmalu man kafara sahabata kullahum. Hukum kafir ini, hukum pengkafiran ini juga mencakupi orang yang mengkafirkan para sahabat semuanya, bukan hanya dua. Li'annahu takdzibun lillah alladzi addalahum fil Qur'an. Karena perbuatannya itu merupakan pendustaan terhadap Allah yang telah memuji para sahabat di dalam Quran. Tapi bukan hanya Abu Bakar dan Umar. Karena dalam Quran Allah tidak mengkhususkan Abu Bakar dengan pujian, bahkan semua sahabat dipuji. Baik. Wa asna alaihim, dan Allah menyanjung para sahabat. Amma sabu fahadha fihi tafsil. Adapun untuk cacian, tidak sampai mengkafirkan tapi mencaci, maka di dalamnya ada perincian. Waalaikumsalam. Yaitu apa? In sabbahum lidinihim kafar. Kalau dia mencaci para sahabat karena agama para sahabat, maka dia kafir. Berarti dia tidak ridho dengan agama sahabat yang telah Allah ridhoi. Wa in sabbahum lil ghaidzil ladzi fi qalbih. Kalau dia mencaci mereka karena kedengkian atau dendam yang di hatinya, mungkin ada masalah pribadi, mungkin misalkan, fa innahu yakunu fasiqon, maka dia fasik. Karena apa? Kita diwajibkan untuk memuji para sahabat. Wa amma sabbu au takdzibul wahid walisnain, adapun mencaci atau mendustakan satu atau dua minas sahabah, fala yu'addu kufran, maka ini tidak dinilai sebagai kekufuran. Wan nawasib aksuhum. Sekarang yang kedua, kelompok nawasib, dia kebalikan dari mereka. Wahumul ladina adau ahlal bait, mereka adalah orang yang memusuhi ahli bait. Fa innahum yusammunan nawasib wahumul khawarij, karena mereka itu dinamakan sebagai nawasib, yaitu nasibah yang memancangkan permusuhan. Dan mereka adalah para khawarij alladzina yansibunal adawata li ahlil bait, yang memancangkan permusuhan, menegakkan permusuhan kepada ahli bait. Termasuk juga adalah apa? Para mubtadi'ah dari kalangan orang-orang Bani Umayyah, yaitu siapa? Yang paling depannya adalah si Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dikatakan para ulama dia nasibi, memang membenci ahli bait. Walaupun dia bukan Bani Umayyah, tapi dia adalah panglimanya Bani Umayyah. Dia orang Saqif, kabilah lain, tapi sudah kerja di sana. Nah, dia termasuk nasibi. Fa fi muqabilir rawafid alladzina abadu ahlal bait, maka yang berhadapan, bertentangan dengan Rafidhah yang menyembah ahli bait, nawasib. Bertentangan. Adapun yang berhadapan, kita Ahlussunnah juga berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan semua mubtadi'ah bahkan. Tapi maksudnya yang apa itu, kelompok ekstrim yang berkebalikan, yaitu nawasib. Fahuma fi ahlil bait ala tarafai naqid, maka kedua kelompok ini tentang ahli bait ada pada dua ujung yang saling bertentangan. Fan nawasib abaduhum, salah baca, adauhum. Nawasib adauhum, kelompok nawasib memusuhi ahli bait. Wa abghaduhum, membenci mereka. Wa kafaruhum, mengkafirkan mereka, mungkin sebagian sampai mengkafirkan. Wa madhabus salaf wasatun,
bainar rawafid wan nawasib. Madhab salaf itu pertengahan antara rawafid dan nawasib. Yuhibbuna ahlal bait wa yuwalunahum, mencintai ahli bait dan setia dengan mereka, berloyalitas. Walakin la ya'budunahum min dunillah, tapi ahlu sunnah tidak mau menyembah ahli bait, bukannya menyembah Allah. Baik. Hanya menyembah Allah. Wa yuhibbuna sahabah wa yuwalunahum, mereka mencintai sahabat dan setia dengan mereka. Wa yunazzilunahum, nazzala yunazzilu, boleh juga apa? Anzala yungzilu. Wa yungzilunahum manzilatahumul la'iqata bihim, menempatkan mereka pada posisi yang sesuai untuk mereka. Bil adli wal insaf, dengan keadilan dan kesetimbangan. La bil hawa wa ta'assub wal iktisaf, tidak dengan hawa nafsu, tidak dengan fanatisme atau dengan iktisaf. Iktisaf adalah menyusahkan diri, yaitu terlalu berdalam-dalam mencari apa? Mencari aib atau mencari peluang dan sebagainya. Iktisaf yaitu menyusahkan diri sendiri, terlalu memberat-beratkan diri sendiri. Fa aqidatu ahli sunnati wa jamaah anna sahabata ridwanullahi alaihim khairun nas. Maka akidah ahli sunnah wa jamaah adalah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang terbaik, wa afdalun nasi ba'dal anbiya, dan para sahabat adalah orang yang paling utama setelah para nabi. La kana wa la yakunu mislahum, tidak pernah ada yang semisal dengan mereka dan tidak akan pernah ada yang semisal dengan mereka. Baik, sebagaimana ucapan Syekhul Islam di dalam apa? Kitab itu Aqidah Wasithiyah, la kana wa la yakunu mislahum. Wa awwaluhum al-khulafaur rasyidun, yang paling utama, yang pertama dari sahabat adalah khulafaur rasyidun. Summa baqiyatul asyaratil mubasysyirina bil jannah, lalu yang tersisa, yaitu berarti apa? 6 tersisa dari 10 orang yang dijamin, yang diberi kabar gembira masuk surga. Summa ahlu badrin, kemudian yang tersisa dari mereka dari kalangan ahli badar. Summa yalihim al muhajirin wal ansar, kemudian yang setelah mereka muhajirin wal ansar yang tidak termasuk dalam kelompok yang tadi. Summa ahlu bai'atir ridwan, kemudian yang yaitu peserta bai'atur ridwan alal khilaf, mana yang lebih utama, peserta Uhud atau bai'atur ridwan? Tapi yang dalilnya lebih banyak memang yang bai'atur ridwan, dalil keutamaan. Alladzina bay'u tahta syajarah, yang membaiat di bawah pokok tersebut, pokok samur. Wa kanu alfan wa arba'imi'ah, 1400 orang sampai apa? 1600. As'ilatun mutanawwi'ah, pertanyaan yang beraneka ragam. Ahsanallahu ilaikum wa baraka fi ilmikum, semoga Allah membuat kebaikan, memberikan kebaikan pada Anda dan memberkahi di dalam ilmu Anda. Yaqulu sa'il, si penanya mengatakan, mas sahihu fi lafzi Jibril hal huwa kama tafaddaltum bihi Jibril amada, apa yang sahih pada pengucapan Jibril, apakah seperti yang tafaddaltum, yaitu yang Anda berikan, yaitu kalimatnya adalah Jibril, atau bagaimana? Al-jawab, Jibril fihi wajhan au lughatan, ya ada dua sisi atau dua bahasa, dua pembacaan. Yuqal Jibril wa Jibril. Wa kadzalika Mikail wa Mikal. Baik. Dalam Quran dua-duanya ada. Maksudnya tapi bisa qiraah. Baik. Wa Ismail wa Ismain bil lam wan nun. Ya karena ini adalah apa? Yang ajamiyah yang mu'arrabah, diarabkan. Ini jelas bahasa ajam semuanya. Walaupun Ismail dikatakan Abul Arab, beliau sendiri bukan orang Arab. Beliau adalah keturunan apa berarti ya istilahnya ya? Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim adalah Babilonia Irak. Sementara apa? Hajar itu adalah dari Egypt, yaitu Mesir. Cuma nanti Ismail kawin dengan wanita Jurhumiyah, yaitu Arab yang Aribah, Arab yang asli di Yaman. Setelahnya muncul Arab Musta'ribah yang di Makkah itu. Jadi Ismail sendiri bukan orang Arab. Makanya namanya ini didekatkan ke bahasa Arab. Ismail, Ismain. Baik. Wujuh, ada beberapa sisi. Wa yuqalu aidan Baitul Maqdis wa Baitul Muqaddas. Baik. Muqaddas berarti pakai isim fa'il, wazan mufa'al seperti Muhammad. Kalau Maqdis ini adalah isim makan seperti masjidun, maqdisun dan sebagainya.
wajhan. Fa kullu hadhihi wujuh, ini semua adalah sisi-sisi pembacaan yang semuanya adalah betul, boleh diterima. Ahsanallahu ilaikum yaqulu sa'il lam afham murada man qal, saya tidak memahami keinginan orang yang mengatakan, yaitu apa maksud orang yang mengatakan innan nabiyya ra'a rabbahu bi fuadih, sesungguhnya Nabi SAW melihat Rabbnya dengan hatinya. Apa maksudnya ini? Al jawab yakni lam yarahu bi aini ra'sih, yaitu Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau. Innama ra'ahu bi fuadih, dengan mata hati, basirah, bukan basar. Yakni a'tahullahu ziyadata ilm wa ziyadata ilmin bi fuadih, yaitu Allah memberinya tambahan ilmu. Karena apa? Mata hati itu mendapatkan apa? Tambahan ilmu, bukan betul-betul melihat tentunya. Baik. Dan tambahan yaitu enggak ada wawunya. Tambahan ilmu dengan hati beliau. Wa minhum man qala ja'alallahu lahu ainaini fi qalbih. Ada yang mengatakan Allah jadikan dua mata di hati beliau. Cuma ini terlalu apa? Ta'assuf, memberat-beratkan diri. Gimana itu maksudnya dua mata di hati dan sebagainya? Katakan selesai basirah. Basirah aja selesai, mata hati. Wa ra'a bihima, Nabi melihat dengan kedua mata itu. Tentunya apa? Ini perlu dalil. Semuanya adalah apa? Dari Ibni Abbas tentang penetapan itu tanpa menyandarkan pada Rasulullah. Baik. Untuk masalah melihat dengan hati. Bahkan apa? Melihat secara mutlak. Ahsanallahu ilaikum yaqulu sa'il hal khalafal kullabiyatu fi ta'rifil imani wa musammah. Apakah kelompok kullabiyah membuat perselisihan, yaitu melakukan menyelisih Ahlus Sunnah dalam definisi iman dan apa saja yang dinamakan dengan iman itu? Al jawab al kullabiyah humul mansubuna ila Abdullah bin Sa'id bin Kullab wa madhabul asy'ariyah mutafarri'un anhum. Madhab asy'ariyah itu adalah tercabangkan dari mereka. Baik, karena Abdul Hasan banyak mengambil faedah dari mereka. Lalu apa? Melakukan sedikit perbaikan tapi dengan metode alamiah. Wa hum mithlul asy'ariyah, mereka seperti asy'ariyah yanfuna sifatil fi'liyah, meniadakan, enggak tahu ini gimana ya. Asy'ariyah meniadakan sifat fi'liyah. Kalau yang 7 sifat itu apa aja? Wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrah, iradah. Walaupun ini sebenarnya gabungan dari itu dan itu aja. Ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Enggak tahu kalau dikatakan menyelisihi, maksudnya asy'ariyah juga menyelisihi sifat fi'liyah, ini kurang tepat. Yang dikatakan oleh para a'imah, orang-orang asy'ariyah menyelisihi, meniadakan apa? Sifat khobariyah. Kalau fi'liyah mereka menetapkan Allah punya iradah. Demikian pula sama, basar, ini adalah apa? Sifat yang terkait dengan fi'il. Adapun yang mereka tentang seringkali adalah apa? Sifat khobariyah. Masalah apa? Sifat yang hanya mampu diketahui melalui wahyu tanpa ada akal masuk di dalamnya. Seperti masalah wajah, kepala, tangan, kaki. Baik. Adapun ridho mereka menakwil kembali ke sifat fi'liyah yang asal, yaitu iradah. Ini yang ma'ruf. Karena kalau disuruh cari contoh malah agak susah kita. Bahwasanya orang-orang asy'ariyah meniadakan sifat fi'liyah. Fa madhabuhum wahid, maka madhab mereka sama saja. Wa kadzalikal maturidiyah fahum wal asy'ariyah wal kullabiyah mutaqaribun, ya mereka berdekatan. Menetapkan seluruh nama dan hanya menetapkan sebagian kecil dari sifat-sifat. Tapi beliau tidak merinci untuk masalah itu ya, yang apa iman. Wallahu alam. Karena memang tidak dikenal kullabiyah mendefinisikan iman dengan definisi yang menyebabkan mereka jadi popularity dengan sebab itu, populer. Kenapa? Jelas semua nama, tapi sifat 7 aja cukup. Kalau nama semua. Baik. Ahsanallahu ilaikum yaqulu sa'il halil anbiya ma'sumuna anil kabair qabla bi'satihim ila qaumihim. Apakah para nabi itu terpelihara dari dosa-dosa besar sebelum mereka itu diutuskan kepada kaum mereka? Ini tentunya masalah nadhoriyah, yaitu
prakteknya tidak banyak faedah untuk kita. Apa faedahnya misalkan Nabi mengalami ini atau tidak mengalami ini sebelum diutuskan? Tapi misalkan ada pertanyaan itu karena apa? Terbentuk ijma Nabi itu maksum. Baik. Wa idza kana al-jawab na'am, apabila jawabannya adalah iya, yaitu apa? Terpelihara dari dosa besar, fama huwal jawabu an qatli Musa an nafsallati lam yu'mar bi qatliha. Bagaimana jawaban kita terhadap case pembunuhan yang dilakukan Musa terhadap seseorang yang Nabi tidak diperintahkan, Nabi Musa tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jelas itu tidak sengaja kan? Sampai Musa mengatakan hadza min amali syaiton, enggak sengaja beliau. Makanya beliau mengatakan apa itu? Qala fa'altuha wa ana apa itu? Minadh-dhallin, yaitu apa? Tidak sengaja. Ya, sebagaimana dalam tafsir Qurtubi, bukan niatnya memang membunuh, bukan. Al-jawab al-anbiya laysu ma'sumin. Kita ikuti dulu. Jelas penukilan ijma maksum ma'ruf. Ijma dinukilkan oleh Al-Qadhi'iyah di dalam Syifa. Ma'ruf, para nabi maksum. Cuma apa kita tengok yang beliau inginkan dulu. Para nabi tidak maksum. Qala Allah Ta'ala wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati dirimu itu tersesat lalu memberimu petunjuk. Baik, tentunya maksudnya tersesat bukan tersesat yang ma'ruf dari kalangan apa itu orang-orang yang seperti Nasara atau siapa yang dikatakan sebagai ad-dhalin. Tapi dijelaskan oleh para mufassirin dhallan ini kembali seperti firman Allah Ta'ala yang lain, makung tata drimal kitab walal iman, itu aja. Yaitu engkau dulu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Bukan berarti tersesat dalam artian biasa ke diskotik atau biasa minum khamar. Para nabi terpelihara bahkan sebelum mendapatkan wahyu, mencuri dan seterusnya. Jadi sekedar apa? Belum tahu apa iman, apa itu kitab. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir ini mana dhal di sini. Lika walikaunihim ghaira maksumina qabla an-nubuwah. Mereka tidak, dan karena mereka tidak maksum sebelum kenabian, hasolal qatl min Musa. Musa yaitu terjadi kes pembunuhan. Ini kalau sengaja kan, tapi Nabi Musa sudah mengatakan beliau tidak sengaja. Walakin Allah hasana nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Tetapi Allah melindungi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian. Memang ini khilaf. Yaitu apa? Permasalahan ini nanti akan berpanjang, yaitu sampai kepada kes apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu nabi. Memang ini khilaf bahkan di kalangan Ahlus Sunnah. Walaupun yang rajih, yang dirajihkan oleh Imam Syaukani, juga apa Imam Ibnu Katsir dan juga Al-Qurtubi dan lain-lain, dan bicara dengan sangat keras tentang masalah ini, mereka bukan nabi karena tidak ada satu dalil pun mereka dikatakan sebagai nabi. Para saudara-saudara Nabi Yusuf. Yang lain mengatakan mereka adalah nabi karena Allah mengatakan wal asbat, yaitu apa yang kami wahyukan kepada para asbat yang 12. Baik. Sementara apa? Jelas inti dari Bani Israel 12 itu adalah 12 kabilah itu adalah masing-masing dari apa? Kembalinya adalah ke saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi ini dibantah dengan keras oleh para ulama. Di antara pola bantahannya adalah apa? Seandainya mereka nabi, bagaimana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk macam itu? Ingin membunuh Yusuf, mereka membuat tipu daya, menipu ayahnya, memecah antara ayah dengan anak dan seterusnya, menjual orang yang suci, menjual orang merdeka dan seterusnya. Ini tak mungkin dilakukan oleh para nabi karena para nabi adalah maksum. Memang khilafnya dalam kes itu. Kembalinya ke masalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi sebagian ulama besar memang mengatakan saudara Nabi Yusuf memang nabi, walaupun tak ada dalil yang sahih tentang itu. Nah, ketika mereka nanti jadi nabi, maka perbuatan yang buruk-buruk itu adalah sebelum jadi nabi, dan sebelum jadi nabi mereka memang tidak dijamin maksum. Ini kata mereka. Nah, boleh jadi beliau di sini memilih pendapat itu. Sebelum jadi nabi memang apa? Para nabi tersebut memang tidak maksum sebelum jadi nabi. Nah, makanya Nabi Musa dicontohkan seperti itu. Dicontohkan yaitu Nabi Musa membunuh orang lain. Padahal yang rajih itu tadi. Baik. Memang ini khilafnya, faktornya adalah khilaf dalam masalah itu terkait dengan kes saudara-saudara Nabi Yusuf. Sehingga berpanjangan sampai datangnya zaman Nabi Musa. Jelas saudara Nabi Yusuf jauh sebelum Nabi Musa. Baik. Kemudian cuma untuk Nabi Muhammad kata beliau, ini yang dipelihara.
yaitu kes Nabi Muhammad dipelihara bahkan sebelum kenabian, qablan nubuwah. Falam yahdur idan, beliau tidak menghadiri hari raya, yaitu hari raya orang-orang musyrikun. Walam yashrab khamran, tidak mau minum khamar. Walam ya'bud sonaman, tidak menyembah patung. Lakin al anbiya ba'dan nubuwah, tetapi para nabi semuanya secara umum setelah secara umum, bukan semua berarti ya, semua nabi setelah kenabian maksumuna anis syirki billah, mereka terpelihara dari kesyirikan kepada Allah, wa an kabairid dzunub, dan dari dosa-dosa besar, wa anil khata' fit tabligh anillah, dan dari kesalahan di dalam menyampaikan risalah dari Allah. Adapun yang dipilih oleh Syekhul Islam sebelum kenabian dan setelah kenabian mereka maksum. Bahkan apa? Dari dosa-dosa kecil, kecuali dosa kecil yang mustakbahah, dan ini yang dirojekkan Syekh Yahya. Dosa kecil tidak terpelihara kecuali dosa kecil yang mustakbahah, yang memang dinilai buruk sendiri oleh masyarakat. Dan seterusnya, perinciannya agak panjang. Lakin qad taqa'u minhumus shaghair, tetapi terkadang terjadi dari mereka dosa kecil. Walihada qala Allahu an Musa, maka dari itu Allah berfirman menukilkan ucapan Nabi Musa, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli, wahai Rabbku ampunilah saya telah mendolimi diri saya sendiri maka ampunilah saya. Jelas ini bukan contoh untuk dosa kecil kan? Kalau untuk dosa kecil berarti ini menyelisihi pembahasan Syekh yang tadi, tapi ini contoh, yaitu sebelum kenabian itu mereka tidak maksum sesuai dengan yang beliau pilih, mazhab yang beliau pilih. Karena kalau ini dosa kecil, berarti apa? Berarti itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Berarti tidak boleh dimasukkan dalam case tadi, yaitu kabair. Wa qala lin nabi, dan Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkanlah pengampunan untuk dosamu untuk kaum mukminin dan mukminat. Baik. Yaitu yang dimaksud untuk Nabi Muhammad adalah dosa kecil, alal khilaf. Yang lain mengatakan mungkin dosa kecil atau mungkin apa? Yaitu sebagai contoh untuk umat, atau setiap istighfar yang dia itu datang dari orang yang tidak punya dosa, maka ini untuk menaikkan derajat. Wa qad yasduru minhum ma huwa khilaful aula, dan terkadang muncul dari para nabi sesuatu yang menyelisihi perkara yang lebih utama, dan ini yang dirojihkan juga oleh Syekhul Islam, yaitu bukan betul-betul dosa, tetapi apa? Dikatakan sayyiatul muqarrabin adalah dzambu ashabil yamin, istilahnya kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang didekatkan, orang-orang yang memang sangat utama. Ini sayyiatu ashabil yamin dzambu al muqarrabin, kesalahan kecil yang dilakukan oleh golongan kanan keumuman mukminin, ini untuk orang yang dekat dengan Allah itu adalah suatu dosa. Mungkin untuk kita berbuat salah sikit-sikit itu boleh dimaafkan, tapi kalau ada ulama berbuat itu mungkin apa, nilainya jadi jatuh misalkan. Nah, gambarannya seperti itu kata Syekhul Islam, yaitu bukanlah maksudnya Nabi betul-betul dosa yang bagaimana, tapi mungkin apa, dosa-dosa kecil yang biasa dilakukan oleh seorang mukmin, cuma untuk posisi sebagai Nabi tidak layak sama sekali melakukan yang seperti ini, sehingga apa, harus istighfar dan seterusnya. Nah, ini yang disebutkan di sini yaitu sekedar menyelisihi apa yang lebih utama. Itu pun disuruh untuk istighfar karena posisi yang tinggi melarang untuk melakukan yang seperti itu. Lakinnahum maksumuna anis syirki wa anil kabair wa anil khata'i fit tablighi anillah. Akan tetapi mereka terpelihara dari kesyirikan, dari dosa besar, dari kesalahan di dalam menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Peristiwa yang berlaku pada adakah dikira sebagai kesalahan? Nah, itu kesalahan ijtihad. Kata para ulama disebutkan oleh Imam Syaukani dan juga Imam Mujaddid generasi keempat itu, Abu Ishaq Asy-Syirazi, ini asalah ijtihad, tidak dosa. Yaitu apa? Kalaupun salah tetap dapat satu pahala. Kalau betul dapat dua pahala. Cuma Allah memperbaiki sehingga apa? Tidak jadi dilanjutkan kesalahan tadi, tidak sampai dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.